Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nelin RA, pengawal bedah opini di Lingkar TV. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengenai mewujudkan Kabupaten Pati ramah perempuan dan anak. Untuk itu, sudah duduk bersama saya narasumber kami, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinsos, kalau disingkat Dinsos P2AKB Kabupaten Pati. Sudah duduk bersama saya Kepala Dinasnya, Bapak Indriyatno SHMSI. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Mbak Nelin. Ini ngomong-ngomong dinasnya sangat panjang sekali ya, seperti jalur kereta api. Nah, kita singkat saja di Dinsos P2AKB. P3AKB. Ya, 3 ternyata, bukan 2 gitu. Oke. Baik, Pak, kita kalau mau berbicara mengenai kasus kekerasan pada perempuan dan anak nih, bagaimana sih sebenarnya peran Dinsos P3AKB ini dalam perlindungan perempuan dan anak? Oke, terima kasih Mbak Nelin. Jadi peran Dinsos P3AKB khususnya dalam penanganan kekerasan dan perlindungan anak ini memang ada beberapa hal. Jadi dinas kami ini, Dinsos P3AKB, memang mengurusi 3 urusan, selain sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. Khusus yang urusan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, itu ada bidang PPA. Dan terkait dengan tadi yang disampaikan Mbak Nelin, memang kita telah melakukan langkah-langkah. Yang pertama, kita bekerja sama dengan tim penanganan terpadu. Itu terdiri dari, selain kita sendiri, ada dari unit PPA di Polres, ada kejaksaan, ada pengadilan negeri, juga ada kaitannya dengan sentra Margo Laras, juga ada dengan lapas. Sehingga ini satu sinergi bersama-sama dalam penanganan kekerasan. Kemudian juga kita ada forum puspa, pembelajaran istilah forum publik untuk pembangunan kesejahteraan perempuan dan anak, jadi puspa ya. Itu sebagai satu forum wadah dari stakeholder terkait, ada media massa, akademisi, juga ada ormas dari perempuan dan juga pemerintah, sehingga mereka ada ruang lah ya, ruang untuk membahas isu-isu permasalahan-permasalahan tentang kekerasan perempuan maupun anak di situ. Dan di Pati sudah berjalan. Kemudian juga ada kaitannya dengan Garpu Perak ya. Garpu Perak itu gerakan pria peduli perempuan dan anak. Nah, itu terbaru ya, Pak? Ya, terbaru. Jadi itu suatu gerakan yang mengkondisikan selama ini laki-laki kan hanya sebagai katakanlah hanya penonton, kurang berperan. Nah, ini selain sebagai seorang kepala rumah tangga juga harus tahu kaitannya dengan isu-isu perempuan, anak-anak. Kemudian juga kaitannya dengan bagaimana mereka sadar akan perannya untuk terkait dengan kekerasan, perlindungan anak dan sebagainya. Juga pengorganisasian kelompok laki-laki. Kemudian juga kaitannya dengan kecakapan laki-laki terhadap isu-isu itu. Nah, ini perlu tumbuhkan sehingga tidak hanya sebagai penonton tapi ikut juga. Kalau tadi yang puspa itu memang ke depan memang ingin memfokuskan dan juga sudah berjalan ini kaitannya dengan isu-isu untuk mengakhiri adanya kekerasan, perdagangan anak, juga kaitannya dengan kesenjangan akses ekonomi. Itu ya. Kemudian aja juga kaitannya dengan program Desa Ramah Perempuan dan Anak. Itu sudah dicanangkan oleh beliau Pak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pak Tati Yasin, itu di Desa Teluwuk, Mbak. Itu ada tim Sapa juga. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain seperti kita pendampingan dengan tim yang ada terhadap kasus-kasus yang ada di masyarakat. Itu saya kira beberapa hal di kita Dinsos sudah aktif untuk mengatasi permasalahan tentang kekerasan perempuan dan anak.
Ya. Baik, banyak sekali ya tadi kalau disebutkan tuh program-programnya sudah banyak sekali yang dilakukan. Ternyata memang perannya Dinsos P3 AKB ini dalam perlindungan perempuan dan anak ini juga cukup luas gitu kan. Iya, betul. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara problem-problem apa saja sih yang biasanya diterima gitu atau masuk dari luar ke Dinsos P3 AKB? Ya, problem-problem itu yang sering kita terima yang banyak sekali ya, banyak ada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada bullying, kemudian ada juga diskriminasi, juga ada kaitannya dengan kekerasan terhadap anak, juga ada kaitannya dengan itu kekerasan dalam pacaran, itu juga ada. Oh, ada? Ada. Jadi ada laporan seperti itu di Dinsos Iya, P3 AKB? ada, iya. Yang melaporkan siapa? Iya, terkait keluarganya juga ada. Itu, iya. Kalau melihat ini ya problem-problem ini, jadi di Pati ini kekerasan dalam rumah tangga itu tergolong tinggi ya Pak? Ya, di kekerasan itu di tahun 2021 ada sekitar 185 kalau salah itu ya. Wow, Kemudian banyak sekali, cukup tinggi itu. Pertama 104, kemudian 185 tahun 22, ini sudah ada 104. 2023 ya? Ya. Pada dasarnya menurun tapi masih tetap Iya, tinggi. masih. Iya. Ini kita harus tetap kerja keras, walaupun ini menurun, tapi kita harus tetap concern terhadap masalah tersebut. Oke, kalau untuk bullyingnya sendiri gimana? Angka bullying di Kabupaten Pati ini juga apakah tinggi? Ya, kalau bullying ada sekitar 60-an yang dilaporkan kasus untuk Sekitar bullying. 60-an kasus ya, cukup tinggi juga ya. Itu biasanya dari sekolah-sekolah mana Pak? Swasta, negeri, kampung, desa atau perkotaan? Ya, macam-macam ya Mbak ya. Jadi ada di kampung, ada sekolah yang negeri, ada swasta, banyak hal lah. Karena itu seperti gunung es ya, bullying itu. Sehingga kita harus tetap concern itu. Kelihatannya sepele, hanya lisan membuli itu, tapi dampaknya terasa karena dilukai karena lisan itu lebih berat daripada fisik gitu ya. Jadi kalau di Kabupaten Pati bullying ini masih sebatas kayak lisan-lisan aja kayak gitu ya, belum sampai ke seperti daerah-daerah tetangga sampai kekerasan itu juga ada. Kalau bullying itu sebetulnya kan ada kaitannya dengan fisik juga, lisan. Tapi memang kita selama ini kan juga menerima laporan-laporan seperti itu ya, terutama untuk lisan juga. Oke Pak, ini kalau misalnya ada masyarakat yang mengalami hal seperti itu, kekerasan ataupun bullying gitu, bagaimana sih caranya untuk mengadu kepada Dinsos P3 AKB? Kita kan juga ada beberapa saluran ya, tim Sapa ya. Tim Sapa itu seperti kemarin kan sudah di-launching juga di Desa Tluwo oleh Pak Tad Yassin, Wakil Gubernur kita. Itu di desa juga bisa melaporkan ke itu atau ke Dinsos ada. Dinsos di bidang PPA ini juga ada tadi tim penanganan terpadu ada. Jadi itu wujud dari proaktif kita dalam rangka menerima, menyalurkan dan memproses serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada itu. Ya. Ada pendampingan juga nggak Pak untuk korban ini kalau dari Dinsos P3 AKB? Ini dari teman-teman bidang PPA selalu pendampingan ke korban, termasuk juga kaitannya dengan rujukan kesehatan. Ada kalau kasus hukum ya kita dampingi kasus hukum. Itu enggak kira. Oke, baik. Kemudian kita akan beralih mengenai pemberdayaan kepada perempuan dan anak ya, karena itu juga salah satu bidang yang turut ditangani oleh Dinsos P3 AKB ini. Nah, program apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Dinsos P3 AKB ini untuk pemberdayaan perempuan? Ya, kalau pemberdayaan salah satunya kita sosialisasi untuk partisipasi perempuan dalam politik. Nah, itu kan. Itu juga termasuk bidangnya Dinsos ya, partisipasi perempuan dalam berpolitik. Kan kuota kan 30% itu. Itu kita terus, walaupun sementara masih 18% kalau tidak salah. Tapi kita selalu melakukan sosialisasi kepada ormas-ormas perempuan dan juga yang lainnya, sehingga diharapkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan, termasuk di OPD itu juga banyak yang sudah kepala OPD perempuan ada. Itu kemudian yang lain kegiatannya untuk ekonomi, itu ada PPEP, pemberdayaan ekonomi perempuan. Itu kita memberikan pelatihan-pelatihan agar mereka
perempuan khususnya kelompok rentan itu akibat dari istilahnya apa jenengan itu ada yang lansia, kemudian ada juga yang terkait dengan dari migrasi dari luar karena ada migran itu mereka diberi pelatihan untuk memberdayakan kemampuannya dan punya skill sehingga bisa meningkatkan pendapatan keluarga, otomatis kan akan memberdayakan itu saya kira itu, Pak. Jadi pemberdayaannya ini dalam politik, ekonomi, atau ada lagi di bidang lainnya, Pak? Yang lainnya saya kira ada beberapa hal yang kita lakukan ya, antara lain kita berupaya untuk mengembangkan potensi wanita melalui beberapa hal termasuk kerjasama dengan dunia usaha. Tadi juga kaitannya itu memberi ruang pada mereka agar lebih memberikan kontribusi lah gitu. Gitu, oke Pak. Kalau untuk Pemkab sendiri kan sekarang juga lagi mengupayakan untuk pengarus utamaan gender ya Pak ya? Iya. Nah saat ini seperti apa nih prosesnya dalam pengarus utamaan gender itu? Kalau PUG sendiri itu kan salah satu strategi nasional ya Pak ya? Strategi nasional untuk bagaimana kesetaraan gender dan keadilan gender itu tercapai melalui program kegiatan pembangunan yang memberikan ruang pada perempuan agar setara dengan laki-laki. Dan itu sudah dilakukan antara lain dengan adanya kegiatan yang kita lalui juga lewat APE itu. Itu kan suatu anugerah penghargaan kepada pemerintah daerah yang digagas oleh Kementerian PPA. Kita bersinergi dengan OPD dan juga dengan yang lainnya agar mereka semua bisa mengikuti pengaruh utamaan gender. Apa itu pengaruh utamaan gender? Sehingga dari kegiatan program mereka yang dilakukan, isu gender ini menjadi isu dalam setiap kegiatan mereka. Jadi bagaimana kesetaraan gender, keadilan gender itu tercermin dari kegiatan-kegiatan itu. Mereka otomatis harus dari awal perencanaan bangunan harus mengatasi itu, termasuk laktasi, ruang laktasi itu juga ada ruang laktasi. Salah satu syarat-syaratnya itu ya untuk pengarus utamaan gender. Selain itu apa lagi Pak selain ada ruang laktasi? Ya, itu saya kira dari pemerintah daerah juga mewajibkan ada semacam alat analisis dari OPD untuk apakah perencanaan yang dilakukan itu sudah mengandung aspek itu, PUG itu, analisisnya, gap analisis untuk gender itu. Anggarannya juga mereka harus terus diupayakan. Sehingga paling tidak isu PUG ini menjadi isu dari setiap OPD. Itu Mbak, saya kira Mbak. Emang sebelumnya seperti apa Pak? Sebelum adanya penghargaan APE ini sendiri seperti apa Pak? Ya kita sebelum ini kan saya kira ya sudah berjalan, cuma kan karena ini sebagai satu trigger ya, jadi PUG ini program pemerintah pusat menjadi pemacu kita, terutama sinergitas atau kolaborasi antar OPD. Karena kalau selama ini kan mereka berjalan sendiri-sendiri, belum ada satu tools atau suatu program yang khusus. Maka ini menjadi satu trigger bagi kita bersama, walaupun tentu saja peran Dinsos P3KB adalah yang leader sini. Sehingga kita leadernya di sini ya. Termasuk juga Pak Sek langsung itu sebagai tim drivernya Pak Sek. Tapi kita kan selaku dinas yang mengampu, otomatis kan tidak tinggal diam, tapi triggernya kita itu. Jadi bisa menegur OPD lain apabila bisa lewat tim driver itu. Kita kan ada tim driver, tim pelaksana. Tim drivernya Pak Sek sendiri. Kita otomatis koordinasi dengan OPD melalui tim yang ada. Nah ini tidak bisa kita sendiri kerja Dinsos P3KB sendiri Mbak. Jadi lewat semuanya lah. Karena isu PUG itu di semua aspek, semua OPD ada. Berarti ini yang digandeng bukan hanya dari OPD-nya saja? Ada, itu ada dari dunia usaha.
dari kita ke depan akan membentuk APSAI ya, di Asosiasi Pengusaha yang Sahabat Anak. Nah, itu juga salah satu hal APSAI ini. Jadi peran dunia usaha ini ditingkatkan, tidak hanya penonton tapi menjadi satu teman lah, mitra untuk mereka bisa memberikan sumbangsih kontribusinya. Oke, menarik sekali ya. Nanti kita akan membahas juga ini apa yang sudah dilakukan oleh Dinsos P3AKB untuk menciptakan kabupaten yang ramah anak. Ini juga penting sekali gitu. Tapi kita akan kembali setelah jeda berikut. Oke. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung kerang WK Kaliampo rasane top markotop. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, nggak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam,
Dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama dengan saya, Nalin RA, pengawal bedah opini di Lingkar TV, dengan episode kita mewujudkan Kabupaten Pati ramah perempuan dan anak. Masih dengan narasumber utama kita, Bapak Indriyatno, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Ya. Pak, tadi kita sedang berbicara mengenai menciptakan kabupaten yang layak anak nih, Pak. Gitu. Ya. Nah, saat ini sendiri progresnya sudah seperti apa, Pak? Ya, makasih Mbak Nailin. Jadi berbicara mengenai Kabupaten Layak Anak, ini kita tentu saja harus memahami hak anak itu seperti apa. Jadi memang kita sebagai bagian dari masyarakat dunia harus menghormati dan juga memenuhi hak-hak anak. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri sudah ada Konvensi Anak, itu ditetapkan tahun 1989, kemudian diratifikasi oleh kita, negara Indonesia, tanggal 30 September tahun 2000. Nah, itu bentuk pengakuan dan kita taat pada aturan yang ada sudah ditetapkan oleh dunia. Jadi di sini kita meratifikasi, mengesahkan, otomatis kita itu menjadi hukum nasional. Kemudian kalau hukum positif nasional kita sudah tentu tahu, Undang-Undang 23 tahun 2002, perubahannya Undang-Undang 35 tahun 2014. Ini satu wujud komitmen kita. Nah, untuk Kabupaten Layak Anak itu memang salah satu program pembangunan sinergitas bagaimana program-program lintas OPD, lintas institusional ini bisa mengakomodir hak anak. Nah, ini sehingga Kabupaten Layak Anak ini menjadi tugas bersama, tidak hanya tugas dari Dinsos PDKP. Sekarang kita pada upaya sudah berhasil kemarin untuk Kabupaten Pati itu mendapat kategori Madya. Ke depan insya Allah kita bisa meningkat jadi Nindya, kemudian juga Utama. Itu, Mbak. Oke, jadi targetnya dari Pemkab Pati sendiri ini apa dalam bingkai Kabupaten Layak Anak? Ya, targetnya kita kalau untuk penghargaan kita pengennya kan
nanti tertinggi ya. Tapi kan step by step itu. Dan itu kita sudah lakukan, dan sambutan atau kontribusi termasuk apa ya istilahnya peran serta OPD luar biasa. Dengan kepemimpinan beliau Pak Bupati juga Pak Sek, kita bergerak bersama, dan mereka juga menyambut dengan antusias bahwa mereka sebenarnya punya peran. OPD itu punya peran ya dalam bidang akomodasi terhadap hak anak. Itu yang menjadi target kita, sehingga tidak hanya predikat sebagai kabupaten layanan anak, tapi benar-benar ada perubahan lah perilaku, perubahan juga komitmen dari kita bahwa hak anak itu harus benar-benar kita lindungi, karena itu suatu aset masa depan kita bersama lah. Oke, mungkin boleh dijelaskan sedikit lah mengenai hak anak apa saja nih sebenarnya yang perlu sekali untuk mereka berikan, biar mungkin yang di luar mungkin belum tahu bahwa misalnya seperti pendidikan seperti itu apa saja sebenarnya menjadi hak anak? Ya, hak anak itu kan di Undang-Undang 23 tahun 2002 itu kan sudah banyak diatur. Jadi mengenai hak kaitannya dengan identitas anak. Anak harus terregistrasi, kemudian terdaftar, punya identitas yang jelas. Sebenarnya anak juga punya hak pendidikan, bagaimana kelangsungan pendidikannya terjamin. Kemudian juga anak punya hak rekreasi berkebebasan. Jadi anak bisa menuangkan. Harus itu. Kalau nggak diajak rekreasi, orang tuanya boleh nuntut ini berarti ya. Rekreasi itu ya makanya ada beberapa taman-taman bermain, stadion ramah anak, taman yang ramah anak itu wujud. Kemudian kebebasan berekspresi itu ada di Arpusda itu, pojok untuk istilahnya ruang informasi di Kominfo juga ada untuk perpustakaan yang sifatnya itu ramah anak. Nah ini wujud bahwa anak itu harus kita lindungi. Kemudian kesehatan di pelayanan dasar juga jelas kesehatannya. Kemudian juga hak untuk berkembang dan perlindungan khusus lainnya itu juga harus kita lihat, seperti anak-anak yang korban katakanlah mungkin ada yang narkoba, ada kemudian mungkin ada yang terorisme, itu juga perlindungan khusus kita harus berikan. Jadi hak itu sebagai hak bersama yang harus kita wujudkan, karena anak itu tadi kembali itu merupakan aset yang luar biasa. Dan jangan lupa Mbak Nailin, tahun 2030-an kita kan ada bonus demografi. Nah itu kalau tidak kita manage dari sekarang, itu nanti kita mendapat bonus demografi, tapi anaknya tanda petik ya kualitasnya tidak rendah, baik, apalagi isu stunting, itu juga kita harus concern di bidang itu Mbak. Ya. Oke, terus apa kendala-kendalanya sendiri apa Pak untuk mewujudkan kabupaten layak anak itu? Ya, kendala-kendalanya memang selama ini selain ya klasik masalah anggaran itu yang penting itu peran dunia usaha itu kalau paling tidak juga ikut andil. Kemudian juga tadi pentahelik itu juga harus dunia dari media. Ini salah satunya dari ini Lingkar Jateng ini lewat forum ini wujud menyebarkan diseminasi informasi mengenai bidang PPA di kami itu. Sehingga kendala-kendala itu ya makin lama nanti akan tereduksi, dan ke depan kita bisa memaksimalkan dengan dukungan semuanya lah. Itu Mbak. Ya. Kalau kita melihat, kalau sekarang masih banyak kekerasan pada anak, terus juga ada banyak anak yang terlibat dengan kriminalitas ya, seperti yang baru-baru membawa sajam, segini. Itu apakah ada kendala juga dalam mengedukasi masyarakat untuk mengenai anak ini tadi Pak? Ya memang kendala-kendala itu kadang kita temui juga ya, kadang di masyarakat itu untuk melaporkan hal semacam itu tuh juga ada perasaan tabu atau kurang lah, sehingga mereka tidak bisa secara leluasa. Nah, oleh karena itu kita kan di PPA ini kan bagaimana lebih proaktif dengan saran-saran, ada salurannya tuh forum anak itu ada, iya. Forum anak salah satu wujud saluran untuk
mereka bisa memberikan masukan juga aspirasi atau yang lainnya. Jadi mereka sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor itu ya kalau ada sesuatu berani bersuara menyampaikan itu, terus juga punya peran sebagai agen perubahan terhadap isu-isu itu. Jadi pelopor yang melaporkan, sehingga mereka melaporkan kalau ada temannya yang kena atau dia sendiri, ya laporkan aja saluran kita kan tadi sampaikan. Jadi itu. Terus juga ada tadi selain tim sapa, kita juga punya sebetulnya walaupun ini tidak di bidang PPA, duta genre itu duta generasi berencana itu juga bisa saya kira sinergi juga dengan itu. Duta genre ini duta bencana? Generasi berencana itu KB Mbak, kaitannya dengan program Bangga Kencana. Tapi sebetulnya itu irisannya ada, singgungannya ada dengan program-program kita. Terutama kaitannya dengan tadi ya, kekerasan itu. Jadi mereka semua kalau itu bisa sinergi, walaupun nilai utama dari mereka itu adalah bukan di bidang kekerasan seperti tadi KB, tapi bisa sinergi antara kita saling berkolaborasi ya mereka gitu. Jadi itu, ya, Mbak. Oke Pak, kalau misal ada anak yang bermasalah nih Pak, apakah ada rumah rehabilitasi sendiri dari Dinsos P3 AKB ini untuk anak-anak tersebut? Kita di sini kan ada ya satu istilahnya saluran untuk itu. Salah satunya adalah kita punya rumah singgah ya, atau juga apa katakanlah shelter apa ya, itu rumah aman lah. Itu kemudian juga rencana nanti kita juga akan membentuk UPT PPA, jadi unit pelaksana teknis dinas di bidang penanganan kekerasan kepada perempuan anak. Itu anak kemarin rencananya sudah ya sudah perbubnya sudah on proses. Kita kemarin dari biro organisasi sudah ditetapkan tipe A. Tinggal nanti kita operasional, kita kaitannya dengan ini persiapan sarananya gedung, kemudian SDM-nya ada dari katakanlah psikolog, itu kan harus orang yang ada di situ, iya betul. Ya, orang-orang yang benar-benar ahli di bidang itu sehingga bisa mendampingi, memberikan satu solusi bila ada kekerasan itu. Yeah. Ada persoalan lain gitu kayak yang urgent dan memang harus segera ditangani mengenai kasus anak ini berarti Pak? Kalau yang urgent beberapa tahun terakhir ini kan kita melakukan pendampingan sudah yang kemarin sempat viral itu di di Guseti itu Mbak. Dulu di Bromo ya. Iya. Nah, itu sempat viral, Bu Menteri Sosial sendiri datang. Iya, betul. Di Pati. Iya. Nah, ramai itu. Identitasnya dibongkar juga itu. Nah, itu gimana itu? Itu kita penanganan sudah sampai maksimal sampai sekarang sudah kembali ke masyarakat. Kita terus memantau dari awal terjadinya kasus itu di blow up. Kita sudah melakukan pendampingan baik dari dengan aparat hukum, kemudian waktu diperiksa di dokter atau fasilitas kesehatan kita mendampingi sampai dengan selesainya di rumah rehabilitasi di Margolaras. Kita kerjasama dengan Margolaras, itu merupakan organ Kemensos. Setelah selesai kembali ke masyarakat, kita juga mendampingi kira-kira ini seperti apa, apakah sudah normal seperti sedia kala atau masih mengalami mungkin traumatis atau apa kendala-kendala apa atau masyarakat mungkin menolak. Itu kan kita juga harus melakukan pemantauan. Nah, ini kita lakukan. Ya. Gimana sekarang? Pas penasaran juga ya karena itu sangat kalau info terakhir alhamdulillah cukup baik, sudah normal ya, bisa menjalani kehidupan dengan normal lagi gitu. Oke. Itu tadi ya irisan aja. Nah, kita kembali lagi kepada Kabupaten Layak Anak tadi. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir, upaya apa gitu yang akan dilakukan oleh Dinsos P3 AKB ini agar predikat sebagai Kabupaten Layak Anak ini bukan sekedar predikat, tapi benar-benar bisa menjadi jaminan rumah yang layak untuk anak ini, Pak? Ya, kita benar-benar berkomitmen agar kita mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak ini bisa menjadi ada perubahan sikap dari para pengambil kebijakan, juga para pimpinan daerah, termasuk juga kalangan dunia usaha, akademisi,
media massa, semuanya agar concern dengan masalah ini. Kemudian kita juga akan meningkatkan peran dan kapasitas Puspaga lah, tadi belum disinggung. Iya, Puspaga. betul. Pusat pembelajaran keluarga bagi anak, dan juga ini satu walaupun ini program nasional tapi kita Puspaga Bahagia ya. Nah, Puspaga Bahagia namanya, Mbak. Kalau Puspa tadi Puspa Berani ya. Forum partisipasi publik itu berani, tapi kalau Puspaga ini kita bahagia. Ini menjadi forum yang sifatnya multifungsi. Selama ini kita melakukan itu kaitannya dengan penanganan ini kaitannya dengan dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Kita memberikan rekomendasi, dan selama ini juga dari sekitar Oktober itu sudah ada SK edaran Pak Bupati ya, nomor 441.1/5789 itu kaitannya stunting, tapi di situ ada perintah untuk pada kita untuk memberikan rekomendasi kepada anak yang akan melakukan kawinan tapi masih di bawah umur sebelum nanti dispensasi dari pengadilan agama. Itu cukup banyak, itu ada 55 itu, Mbak. Sampai Oktober sampai sekarang itu ada 55. Dan itu yang ya nuwun sewu ini udah hamil 20. Dari 55 ini hamil 20. Waduh. Ada satu yang gagal nggak jadi kawin. Sebetulnya kalau yang gagal ini banyak berhasil banget itu. Kalau semakin banyak yang tidak jadi kawin, Puspaga, ya itu tujuan Puspaga. Tapi kalaupun tidak, mereka diberi pengetahuan mengenai reproduksi sehat, kemudian kaitannya dengan pendidikan agamanya, kemampuan ekonomi, hak kewajiban suami istri. Banyak yang belum tahu, hanya senang bloko itu orang pada itu. Senang tapi tahu nggak kewajiban suami istri, nggak ngerti bagaimana hubungan suami istri yang baik. Itu di situ istilahnya diberikan edukasi mengenai ya. Sehingga nanti Puspaga ini benar-benar tidak hanya menangani masalah untuk rekomendasi mendapatkan dispensasi, tapi lebih luas, pusat konseling keluarga. Nah itu pengennya kita itu. Jadi masyarakat kalau pengen katakanlah ada permasalahan, silakan ke Puspaga. Jadi lebih luas lah. Itu Mbak, kayak kita. Ya, jadi gitu kalau ada permasalahan rumah tangga, mungkin baiknya curhatnya daripada curhat ke tetangga, lebih baik curhatnya ke Puspaga Bahagia. Puspaga Bahagia gitu. Kalau tetangga kadang nggak ada solusinya dan cuma dikompar-kompari, kalau di Puspaga insya Allah ada solusinya. Jangan sampai curhat di media sosial. Ya, karena media sosial ini juga sangat efeknya luar biasa, bisa kita manfaatkan untuk bersih. Tapi kalau curhat lebih baik curhat ke lembaga yang ada seperti ini. Apalagi kalau masalah rumah tangga ya dicurhatkan di media curhatnya di Puspaga saja. Gitu. Sudah ada konselor-konselor yang ahlinya juga, dan insya Allah itu lebih solutif ya kan gitu. Oke Pak, mungkin itu menjadi penutup kita pada siang hari ini. Dan ingat, anak merupakan penerus bangsa, anak yang berkualitas menentukan masa depan suatu negara. Maka mari bersama-sama mewujudkan kabupaten yang ramah perempuan dan anak. Saya Nailin RA beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Saksikan terus Bedah Opini hanya di Lingkar TV.